Walaupun Perang Dunia Kedua rasanya udah lama banget berlalu ya, lebih dari 75 tahun yang lalu, tapi ternyata gema perangnya itu masih ada sampai sekarang. Dari dasar lautan yang paling gelap sampai ke dalam hutan-hutan belantara, artefak-artefak yang tadinya hilang kini mulai muncul kembali. Dan masing-masing bawa cerita yang luar biasa. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Puluhan tahun setelah pertempuran terakhir selesai, dunia kita ini masih aja terus menemukan sisa-sisa dari konflik terbesar dalam sejarah. Kok bisa ya, begitu banyak rahasia yang masih terkubur di bawah tanah, di dasar laut, dan seolah menunggu untuk ditemukan? Dan penemuan-penemuan ini tuh nggak cuma di satu tempat aja. Mereka muncul dari mana-mana. Dari dasar laut, di mana bangkai-bangkai kapal menyimpan rapat rahasianya, sampai dari dalam tanah di bekas medan perang, di mana alam, ya pelan-pelan mengambil kembali apa yang ditinggalkan manusia. Oke, dalam paparan kali ini, kita bakal kupas tuntas beberapa artefak paling menakjubkan yang pernah ditemukan. Mulai dari mesin kode rahasia, tank super raksasa, sampai kisah-kisah personal yang seolah membeku dalam waktu. Yuk kita mulai petualangannya. Oke, kita mulai dari bawah permukaan air dulu ya. Disinilah banyak banget peninggalan perang terbaring dalam sunyi selama puluhan tahun. Sampai akhirnya ditemukan lagi. Seringnya sih secara nggak sengaja. Coba deh bayangin ini. Tiba-tiba ada patung elang perunggu seberat 400 kg, lengkap dengan simbol swastika Nazi, diangkat dari dasar laut di lepas pantai Uruguay. Patung ini dulunya gagah banget menghiasi buritan kapal perang Jerman yang terkenal, Graf Spee, sebelum kapalnya ditenggelamkan dalam pertempuran. Penemuan ini tentu aja langsung memicu perdebatan panas. Di satu sisi ada urusan duit. Si penemu berhak dapat setengah dari hasil penjualan, dan pemerintah Uruguay berencana pakai sisanya buat danain militer. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran moral yang besar. Kelompok-kelompok pemerhati warisan sejarah takut banget artefak ini malah jadi simbol neo-Nazi baru, sementara museum bersikeras kalau nilainya itu ya sebagai pelajaran sejarah. Sekarang kita pindah ke Laut Baltik. Ada sekelompok penyelam Jerman yang lagi kerja rutin nih, bersihin jaring ikan bekas yang nyangkut. Tiba-tiba, mereka nemuin sebuah benda aneh. Udah karatan dan penuh lumut, yang sekilas ya kelihatannya kayak mesin tik tua. Mereka sama sekali nggak tahu kalau mereka baru aja nemuin salah satu alat paling penting dalam sejarah spionase. Ternyata, benda itu adalah mesin Enigma. Ini adalah otaknya komunikasi rahasia militer Jerman. Mesin ini bisa mengubah pesan biasa jadi kode yang hampir mustahil dipecahkan. Dan inilah yang ngasih Jerman keuntungan besar di awal perang. Penemuannya di dasar laut ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Jangan-jangan mesin ini sengaja dibuang oleh kru kapal selam di saat-saat terakhir biar rahasianya nggak jatuh ke tangan musuh? Dramatis banget kan? Lanjut, ada lagi nih penemuan yang super unik. Di Laut Merah ditemukan satu konvoi militer utuh yang seharusnya dikirim ke Afrika. Nah, karena nggak mungkin diangkat, pemerintah Yordania punya ide brilian. Mereka mengubahnya jadi museum bawah air yang keren banget. Jadi sekarang para penyelam bisa menjelajahi truk lapis baja, ambulans, bahkan helikopter tempur di dasar laut. Kisah kapal selam I-400 dari Jepang ini nunjukin gimana sebuah relik bisa punya perjalanan hidup yang panjang banget. Ini tuh raksasa teknologi pada zamannya, saking canggihnya sampai Amerika Serikat merebutnya setelah perang. Tapi, pas perang dingin mulai memanas, mereka sengaja menenggelamkannya biar teknologinya nggak bocor ke Uni Soviet. Lokasinya jadi misteri selama puluhan tahun, sampai akhirnya ditemukan lagi tahun 2013. Oke, sekarang kita naik dari laut ke darat, di mana mesin-mesin perang raksasa terkubur selama puluhan tahun, cuma nunggu waktu untuk digali kembali. Jadi, di tahun 2021, ada sekelompok penggemar sejarah militer di Inggris yang melakukan penggalian luar biasa. Setelah kerja keras selama 5 hari, mereka berhasil mengangkat sebuah tank amfibi seberat 18 ton dari kedalaman 9 meter di bawah tanah. Tapi, yang bikin cerita ini spesial, itu bukan perannya di masa perang. Yang bikin tank ini istimewa adalah kehidupan keduanya. Jadi setelah perang selesai, tank ini malah jadi pahlawan sipil. Dipakai buat bantu bangun tanggul darurat pas ada banjir besar tahun 1947. Sayangnya, tank ini malah tersapu arus dan hilang, terkubur di bawah lumpur. Ironisnya, justru lumpur itulah yang melindunginya dari karat. Bikin kondisinya awet dan bagus banget selama 74 tahun. Nah, kalau kita ngomongin soal ambisi rekayasa yang gila-gilaan, nggak ada yang bisa ngalahin tank Maus. Ini pesanan langsung dari Hitler dan dirancang oleh Ferdinand Porsche. Yap, orang yang sama di balik mobil Porsche. Tank ini benar-benar monster sejati. Tapi, justru ukurannya yang luar biasa itu yang jadi kelemahannya.
Biar kebayang nih, beratnya itu sampai 188 ton. Itu kira-kira setara dengan berat 30 ekor gajah dewasa. Benar-benar sebuah benteng berjalan yang gedenya dan beratnya bukan main. Tapi ya itu, ambisi besar seringkali nggak praktis. Tank ini super lambat, borosnya minta ampun, dan yang paling parah, terlalu berat buat semua jembatan yang ada waktu itu. Tank ini jadi contoh sempurna dari teknologi militer yang di atas kertas kelihatannya keren banget, tapi gagal total di dunia nyata. Meskipun nggak pernah benar-benar ikut bertempur, penemuannya menunjukkan betapa canggih sekaligus ya nggak realistisnya teknologi Jerman di akhir perang. Oke, sekarang kita beralih ke penemuan-penemuan yang lebih personal, yang nggak cuma menunjukkan skala perang yang masif, tapi juga menghubungkan kita langsung dengan orang-orang yang mengalaminya. Ini ceritanya keren banget. Jadi ada seorang fotografer bernama Levi Bedwiser yang punya proyek namanya Rescued Film Project. Nah, di sebuah acara lelang, dia beli sekotak roll film tua gitu aja, tanpa ekspektasi apa-apa. Dia nggak tahu kalau dia baru saja menemukan sebuah kapsul waktu. Dan pas akhirnya film-film itu dicuci, hasilnya, wow, bikin merinding. Foto-foto yang udah terlupakan selama puluhan tahun itu ternyata kondisinya masih sempurna. Foto-foto itu menangkap momen-momen personal seorang prajurit. Wajah teman-temannya, pemandangan sehari-hari, ini ngasih kita jendela langka ke sisi manusiawi dari perang, jauh dari propaganda atau berita-berita resmi. Terakhir, kita pergi ke sebuah hutan di Rusia, di Niva Bridgehead. Ini adalah lokasi salah satu pertempuran paling brutal selama pengepungan Leningrad. Di sini, lebih dari 400.000 tentara tewas. Hari ini, hutan itu jadi saksi bisu. Helm, senjata, dan sisa-sisa peralatan perang dibiarkan begitu saja. Pelan-pelan menyatu dengan alam, ditelan oleh akar-akar pohon dan tanah. Jadi, setelah melihat semua penemuan yang luar biasa ini, apa sih artinya semua ini buat kita hari ini? Kenapa artefak-artefak ini lebih dari sekedar rongsokan berkarat? Setiap relik ini ngajarin kita sesuatu yang berbeda. Ada yang mengungkap rahasia teknologi canggih kayak mesin Enigma, ada yang menunjukkan gimana simbol masa lalu kayak elang Nazi itu masih bisa memicu kontroversi politik zaman sekarang. Ada juga yang menggambarkan betapa gilanya ambisi industri perang, dan yang paling penting ada yang menghubungkan kita secara emosional dengan kisah-kisah pribadi yang hilang di telan waktu. Relik-relik ini adalah pengingat bahwa sejarah itu bukan sesuatu yang statis. Sejarah itu terus-menerus digali, ditemukan kembali, dan dipelajari lagi. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan begitu banyak yang sudah kita temukan, kira-kira apa lagi ya yang masih tersembunyi di luar sana, menunggu untuk menceritakan kisahnya?